Gimana tuh caranya ganti background? Ada kan di setting Coba. virtual background. Mana ya? Di Lari. setting apa kan di menu utama tuh setting. Terus apa? Ada pilihan virtual background nanti bisa milih. Malah stop. Sempat kepikir gitu ya. Teguh kenapa nggak coba ngambil ke UI gitu? Teguh. Tapi kamu kuantitatifnya oke loh, Bu. Iya sih. Kamu tinggal di mana sih, Bu? Kamu tinggal di Lampung. Liburan dulu guys. Masya Allah. Anak senja biasa. Anak indie. Tinggal ada kopi sama lagu Fiersa Besari. Ih kok giginya biru? Udah deh. Aduh. Gaya banget lah. Gebet. Oke. Udah segini aja nih, Pak. Gimana Ikna kabarnya? Ikna kan kalau nggak salah yang mau ngambil pertamanya farmasi ya, Ikna ya? Kan udah finalisasi ya? Oke. Sudah deh. Sudah. Gimana? Puas banget gak? Baik, Ikna ya. Apa kemarin aku pernah nanya? Dari finalisasi kan ya? Bismillah. Kalau yang akademik, Bentukan kata nggak sih? Kalimat efektif. oke. Sip, Kafi. Kita cek kehadiran. Muhammad Dhani ada. Latifah ada. Nel enggak. Rafli enggak. Rindi namanya emang ada artinya enggak Rindi? Atau itu tuh dari kata rindu gitu? Kurang tahu sih. Kurang tahu tuh. Jangan kurang-kurang taunya. Tanya coba ke mama ya. Dari Aliyati Solihahnya sih. Apa Aliyati Solihah? Aliyati apa? Anissa. Pemimpin wanita solihah. Masya Allah, luar biasa. Amin. Amin. Siti Nuraini cahaya mata yang bercahaya. Syifa obat Nuraini. Kalian ini? Syifa Nuraini dan Siti Nuraini kalian kembar kah? Kembar, beda ibu, beda bapak, Kak. Yang satunya obat, yang satunya bener sih, yang satu Siti, yang satu Syifa. Nuraini, wow. Siti atau Siti artinya apa? Siti tuh kayak ini nggak sih nama-nama cewek Islam kayak Siti Hajar yang kayak gitu nggak sih? Iya gitu. Tapi nggak tahu Siti artinya apa. Kalau cowok kan Muhammad. Kalau ini Siti gitu kan. Gitu. Tiffany, mana Tiffany tadi? Oh, Tiffany ada. Desmita Arianti. Apa artinya Tip? Kalau kata mah jadi penyanyi terkenal yang disayangin banyak orang katanya. Nyanyi. Nyanyi apa biasa kamu? Paling kalau misal sukanya mah kayak Hipna. Pop, gitu. Genrenya pop. Ya. Tapi suka juga sih lagu dangdut. Ih, mau tuh nyanyi dangdut. Aduh. Lagu kesukaan apa deh? Lagu kesukaan dangdut apa? Aku juga lumayan Aku siap dendangin, Tipa. Tuh, aku siap ngecerekin mana. Ada deh ngecerek di sini. Kita nanti konser IPA 5 yuk. Siap. Dani kamu yang gitar bisa nggak?
Nggak bisa. Yang ini aja gendang. Dia ya si Siti yang ngegendang. Bisanya mukul doang, terus nyentil gitar. Nggak bisa Mukul terus lempar gitu. Wah. Sadira apa artinya? Ayu tahu. Marvela, suka nonton film Marvel kali. Sadira nggak tahu artinya namanya. Apa? Bintang. Wih. Kalau Marvelanya? Aku mau dong jadi mataharinya. Oh. Kanaya apa Kanaya? Nggak ada Kanaya. Afif. Nggak ada Afif. Entah nggak ada atau belum datang sih. Tadi mah ada. Ya udah deh. Nanti kalau ada Afif kabarin ya. Teman-teman gimana, ada kesulitan nggak bahasa Indonesia setelah 2 minggu belajar? Kita udah 2 minggu. Iya. Ada kesulitan nggak? Kemarin Teo gampang ya karena soal yang udah pernah. Iya, ada yang udah pernahnya. Yang keberapa sih itu yang harus bolak-balik nomor 1 lagi nomor 1. Luar biasa berarti ya, udah ingat. Iya, TO 3 ya. Terus sampai kepencet selesai itu. Aduh. 12 lupa pada belum diisi. Kemarin kita LS. Ada yang ditanyain nggak di LS? Mau bahas LS dulu, nggak ada yang mau ditanyain di LS nggak? Atau kita langsung ke kalimat efektif? Kalimat efektif kalian udah sih, cuman kita perdalam lagi. Langsung. Kemarin Kak, di LS tuh ada yang soal yang tentang kepanasan. Nah, sebelumnya teh pernah dibahas teh itu teh jawabannya teh mengenai sama terkena. Terus pas kemarin jadi salah. Di situ Pas kemarin jawab jadi salah. Iya. Iya, ya Miss. Semangat, Miss. Santan lula. Gini teman-teman sekalian, aku tuh mau klarifikasi ya. Widih. Bikin video klarifikasi. Harusnya di channel Deddy Kobuzer ini. Jadi ya, aku tuh ada kesalahan paham kemarin tuh yang aku bilangnya ke itu untuk apa? Kedua. Yang ke aja nih yang ditanya. Ya, ingatnya yang itu aja. Yaudah gitu kita buka lagi aja lah ya. Iya, boleh. Bentar. Kadang karena sebenarnya sih alasan sih ya, nggak boleh beralasan sih sebenarnya, cuman emang gimana ya, ketika beda-beda pembahasannya tuh kadang karena gambar, kalau aku tuh jadi kadang masukinnya tuh salah-salah gitu, kadang ada yang salah jawaban, kadang ada jadi bingung lah gitu. Tapi itu mah alasan sih, jangan dipakai sebagai pembenaran. Lah, mana? Oh, ini. Nih, kalau ini mah nggak ada masalah ya. Yang ini mah. Aman. Aman ini. Ini aman. Aman. Ya Allah, Aman. Aman ya. Aman perumahan. Nah ini. Nah, aku tuh yang ini tuh ya kepanasan tuh. Sepengetahuan aku tuh kalau nggak menderita terkena keadaan yang berhubungan dengan, tapi kalau keadaan yang berhubungan dengan tuh lebih ke misalnya ke kepedulian gitu, maksudnya kayak gitu. Kalau kepanasan kan jadi kita tuh menderita panas ya, jadi aku lebih ke waktu dulu tuh jawabannya tuh, jadi aku lebih ke yang C. Nah setelah baca lagi di buku ini, bukan endorse, kajian morfologi itu kajian tentang kata ya. Nah di sini tuh artikel tuh cuman ada 2. Sorry, bentar.
Arti ke dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam membentuk golongan kata sebagai pembentuk kata benda. Prefiks ke mendukung makna yang di, misalnya ketua, kehendak. Bentar. Pokoknya mah selain untuk angka, dia tuh selain untuk angka, misalnya kedua, ketiga, keempat, dia juga bisa mengelompokkan golongan kata. Gimana sih? Asa nemu bahasa kemarin mah. Itu mulai perubahan bentuk. Teh izin keluar Zoom dulu biar nggak putus-putus suaranya. Boleh. Bisa menjadikan kata benda kata bilangan, cuman artinya bukan. Kok nggak ada ya? Nanti ada pas TBK tuh. Yang lain mah ada Gra ya. Yang lain mah arti pertama menyatakan makna satu, kedua menyatakan makna seluruh, ketiga menyatakan makna sama, keempat menyatakan makna setelah. Yang ke dia nggak ada. Ke tuh cuman bilangnya kayak gini, menyatakan kumpulan yang terdiri dari jumlah. Terus menyatakan urutan. Berarti tuh ini kepanasan nggak ada bahkan menyatakan apa. Berarti aku nemu di mana ya? Nah, pokoknya pas kemarin aku nemu lagi tuh, dia yang kepanasan itu lebih ke yang terlampau, ternyata terlampau, terlalu. Contohnya di yang temuan aku itu tuh kedinginan. Karena aku ngerasa kalau misalnya kedinginan tuh ya dia merasa dingin. Emang sih. Berarti aku yang TO sebelumnya berarti bener. Maksudnya yang post sebelumnya. Bentar ya, ngecek dulu internet, takutnya salah. Arti imbuhan kean. Coba. Kalian bisa lihat nggak saya searchingnya? Nggak, di situ nggak bagi screen di situ ya. Yang pertama, memiliki sifat atau ciri. Contohnya ketua. Yang kedua, memiliki yang dituju atau yang dimaksud. Contohnya kekasih, kehendak. Kekasih. Terus membentuk bilangan. Contohnya ketiga, kelima. Membentuk kumpulan. Kumpulan juga contohnya ketiga, kedua, kelima sama. Cuman contoh kalimatnya kayak gini. Kan kalau misalnya yang tingkatan itu dalam keluarganya ia merupakan anak yang ketiga. Kalau contoh yang kumpulan, tadi yang urutan ya. Sekarang contoh yang kumpulan, kedua anak itu berarti dua-duanya. Atau kelima jari kita saling melengkapi untuk dan memiliki fungsinya masing-masing. Berarti menunjukkan kumpulan si arti ke ini tuh. Sekarang kita lihat. Kenapa ya nggak ada terlampau, nggak ada lagi? Ayo. Kemarin saya nyarinya di mana ya? Nggak ada lagi teman-teman. Jadi kalian pasti meragukan aku. Enggak Kak, santai aja. Santai ya, aku jadi ini agak grogi nih, tuh agak berkeringat tau. Menyatakan tempat, membentuk kata benda abstrak sebagai pembentuk kata keadaan atau sifat. Kata keadaan atau sifat, keserakahan, kegirangan, kebingungan, ketamakan, ketakutan. Nggak ada kedinginan atau sebagai pembentuk kata kerja pasif, kedatangan. Udah. Gimana kalau ini dianulir aja? Jadi contoh ke itu cuma 5 nih. Cuman takutnya nanti UTBK ada salah, Kakak. Hayu. Belajar yuk. Contoh ke antu ya, kalau misalnya nyari-nyari. Tadi nyari-nyari tuh nggak ketemu ada yang terlampau. Coba ya, di yang opsi tadi tuh kan perbuatan yang tidak disengaja, terlalu atau terlampau, menderita, terkena keadaan yang berhubungan dengan. Nih, yang di internet ya saya cari itu yang pertama, menyatakan tempat. Misalnya kedutaan, kerajaan, kepulauan. Yang kedua, sebagai pembentuk kata benda abstrak, kayak kepercayaan, keindahan, kepandaian, kebenaran, kata benda abstrak. Terus yang ketiga, sebagai pembentuk kata keadaan atau sifat. Mungkin ini kata keadaan atau sifat.
Tapi contohnya tuh kayak keserakahan, kegirangan, kebingungan, ketamakan, ketakutan, kebiru-biruan, kehijau-hijauan, dan lainnya. Terus sebagai pembentuk kata kerja pasif, kedatangan, kelihatan, kedengaran, kepergian, kehujanan, kedinginan. Atau kita carinya kepanasan langsung. Kepanasan arti. Malah overheated. Kalian udah belajar ini kan kalimat efektif, jadi agak nyantai kita nanti bahas kalimat efektif. Oke, Kak. Sudah, Teh. Kalau di KBBI coba kepanasan. Kalian punya KBBI nggak? Panasan. Perihal keadaan panas, keadaan merasa panas, kena panas, terlampau panas. Jadi di KBBI aja arti kepanasan tuh keadaan merasa panas. Berarti bisa ke yang keadaan yang berhubungan dengan, berarti keadaan yang berhubungan panas. Terus bisa juga terlampau panas. Berarti terlampau panas. Kenapa? Jadi gini nih, lihat nggak? Malah sih. Jadi pemandangan. Kalau pemandangan, jangan sok-sokan gaya-gaya. Gak apa-apa. Nanti saya cek di KBBI. Nah, nanti di KBBI itu kan ada yang satu, kalau kepanasan, kalau dia sebagai nomina, dia artinya perihal keadaan panas. Kalau dia sebagai nomina lagi, yang kedua artinya keadaan merasa panas. Kalau dia sebagai verba atau kata kerja, dia tuh berarti kena panas matahari. Kalau dia sebagai kata sifat, berarti dia terlampau panas. Sekarang kita lihat di sini. Kita analisis. Anak-anak, subjek, terlihat, predikat, kepanasan, berarti dia pelengkap. Ya, bukan objek, pelengkap, terlihat, kepanasan. Berarti dia di sini sebagai nomina. Berarti ada dua, perihal keadaan panas sama keadaan merasa panas. Berarti kalau keadaan ya yang D. Kalau terlampau harus adjektif, harus kata sifat. Oh iya. Oke. Semoga kalian nanti nemu lagi soal yang sama-sama, nanti kita bahas lagi ya. Mohon maaf kalau kurang puas. Jadi kalian harus... Ya, makasih Kak. Oh ini aman. Ini juga agak bingung sih, mikir agak lama sih sebelum memutuskan, karena kayak mirip semuanya tuh kayak mirip. Ini menggulai juga sama ya. Ini aman. Ini mah dianulir ya yang ini. GJ. Gitu. Nah, itu aku bingung di sana. Itu mah dianulir udah dihitung. Untung kan kalian, kalau kalian tuh kemarin yang ini enggak sih? Oh, kalian yang pakai Google Form sih. Kalau yang sebelumnya dicek manual, tapi kalian juga nanti belum dimasukin kok nilainya. Nanti saya coba cek lagi manual. Oke, sekarang kita masuk ke pretest dulu. Kita lihat kemampuan kalian. Kan udah belajar nih si kalimat efektif. Sekarang kita coba lagi kalimat efektif. Atau kalian punya request gak sih? Punya request misalnya, Teh mau bahas tentang ini dong, saya lemah banget di sini misalnya. Boleh banget. Atau soal TO misalnya. Kalau kalian sempat nge-screenshot. Teh pengen request ini saya mah. Apa? Penalaran umum yang silogisme dari teks gitu. Wow, banyak banget yang minta silogisme. Tapi sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi logika matematika ya? Tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Pakai ya gitulah, pakai bahasa sih logikanya teh. Gitu. Nanti saya coba bilang ya ke pembinanya. Ada dua tuh siapa yang minta tuh Fakih gitu. Fakih minta, Siva minta. Silogisme. Udah bisa dibuka semuanya? Udah mulai bertambah. Astaga. Afif, kemana Afif tadi? Afif telat. Iya Kak, belum masuk. Belum diarahkan ke kelasnya.
Udah ya, coba kerjakan pretest. Nanti kita bahas pretestnya. Ya, sama jakun.
Teman-teman udah belum? Kalau udah bilang ya. Semangat. Halo. Udah belum? Jangan-jangan aku ditinggal nih. Semua pada matiin kamera kan aku nggak tahu. Oh ya udah. Belum. Semangat. Belum teh. Kebanyakan ya 10.
IPA 5 nggak pingsan kan? Aman. Aman, astagfirullahaladzim. Aman. Siap, tidak. Tipa paling pingsannya pas ini ya, pas TO ya. Iya. Ini nggak akan bikin kamu pingsan kan? Terus jadi khawatir, apa dikurangin aja gitu? Itu juga tipe cuma ngerjain penalaran umumnya doang. Apalagi kalau dikerjain semua ya. Itu kamu bukan pingsan karena soal Enggak, kan? jadi Bukan saking bingung. bukan. Kalau anak-anak IPS 2 tuh didramatisasi gitu. Ketika ini soal bahasa Indonesia ini banget, ribet banget, pusing banget sampai ada yang pingsan katanya. Kesannya tuh kamu pingsan tuh kayak karena soal gitu, padahal kan. Tapi sekarang udah sehat full. Atau masih agak atit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendingan. Ternyesel, sorry. Tak udah, Kak. Yuk, bahas. Udah semua, Dani, aman dan Alhamdulillah. udah beres ya? Semua udah beres? Udah, Kak. Udah. Kak. Sudah. Sudahlah, kepaksa banget. Bentar. Siap. Santuy. Cukup membingungkan Kak soalnya. Asik, suka nih yang bingung-bingung gini tuh. Nanti kita bahas. Kak, apa nih? Kak, kenapa di soal bawa-bawa suami aku? Please, ini mah punten. Gak ada suami kalian di situ. Aduh. Iya, Sehun Itu nama mantan aku, kalian juga. jangan aku, please. Duh. Udah nungguin Masya Allah. di masjid. Nungguin di masjid. Punten ini mah ya. Sekadar mengingatkan. Bukan di pelaminan. Kan nanti aku niatnya tuh mau ngasih tulisan Hangul, tapi isinya asyhadu alla ilaha illallah wa Boleh, Kak. Jadi ya salah jadi imam ya. Yuk bahas dulu kalimat efektif. Saya yakin udah hatam sih kalau IPA 5. Undangannya. Hah? Aku tuh ini masih bingung antara Pak Sojun sama pengennya masih Namjoon si Eram. Yang Duda AM. itu. Oh, Ini juga nggak apa-apa. Aku tuh udah sampai Udah. istikharah gitu ya. Mau yang mana ini tuh? Sejongki mah Duda nggak mau sama Duda. Ya walaupun dia sempat kan ngejar-ngejar deket, aku Kak. sih, dia tuh cuman Tapi justru gimana? Wis. Yang berpengalaman itu justru lebih mantap. Bangun yuk, bangun. Kayaknya belajar halus sama Tifa kamu Debbie dari mana nih? aja. Belajar halus sama Kak Debbie aja. Ya ampun, aku ini ya pelopor kehaluan. Udah yuk, udah yang efektif aja yuk kita belajar kalimat efektif.
Ini Suaranya kayak robot. Suaranya kayak robot. Kayak Dila ya kayak. Iya. Kebayang wajahnya. Tiap ada orang yang ngomong kayak gitu Bener-bener. aku pasti ngakak sih. Aku pasti ngakak. Sekarang masih enggak? udah. Enggak. Nah, kalimat efektif tuh udah pernah bahas, cuman aku menegaskan lagi. Nah, ini cenah kalimat efektif teh. Pokoknya yang penting sesuai kaidah, sesuai tanda baca, tidak rancu, dan tidak berbelit-belit. 4. Sesuai kaidah, sesuai ejaan, tidak rancu, dan tidak berbelit-belit. Nah, ciri kalimat efektif yang pertama menggunakan diksi yang tepat. Diksi itu pemilihan kata. Contohnya, nih, misalnya Ani sedang bunting sama Ani sedang hamil. Mendingan yang mana? Hamil. Iya. Nah, itu diksi ya, pemilihan kata. Itu maksudnya di situ maksud efektif pemilihan kata tuh. Karena bisa aja ada kata yang berpadanan tapi dia beda tingkatan. Seperti ayah dan bapak. Dia sepadan. Bukan sepadan. Artinya sama gitu. Cuman kalau bapak itu lebih umum. Kamu bisa bilang bapak ke siapa aja yang udah tua, laki-laki gitu. Sedangkan kalau ayah, kalian belum tentu bisa ngomong ke semuanya. Malah kayak dikhususkan ayah itu untuk yang punya hubungan biologis aja gitu. Atau nggak hubungan biologis pun ya hubungan kekeluargaan lah gitu. Terus memiliki unsur utama sebuah kalimat. Namanya judulnya kalimat efektif nih. Sedangkan minimalnya kalimat itu adalah punya subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya nggak ada subjek dan predikat, ya udah nggak usah ada bawa kalimat, berarti efektifnya aja, kalimatnya nggak ada gitu. Nah, si unsurnya pun harus jelas, si subjek predikatnya tuh. Kalau misalnya dia kalimat majemuk, ya subjek dan predikatnya harus ada 2, tapi harus ada konjungsi. Nah, kalau nggak ada konjungsi, dia jadi nggak efektif. Kalau misalnya ada dua subjek tapi nggak ada konjungsi, dia jadi nggak efektif kalimatnya. Nanti ada contoh-contohnya ya. Terus yang ketiga, menggunakan kaidah penulisan yang benar sesuai ejaan. Bukan EYD ya sekarang mah. Bu Ebi. PU. Oh iya, Bu Ebi. Bu Ebi, Bu Debi. Siap. Siap. Terus yang selanjutnya di ejaan itu banyak ya, nggak ngebahas tentang penulisan miring, tebal, terus penulisan garis bawah, terus kutip. Nggak cuma tentang tanda baca, tapi tentang imbuhan juga. Jadi ketika misalnya nanya mana kesalahan ejaan berikut, itu kompleks banget ya. Kalian bisa tentang imbuhan juga bisa masuk di ejaan gitu. Terus yang keempat, memiliki penekanan gagasan pokok atau kalimat. Nah jadi kalimat efektif itu penekat gagasan pokoknya jelas gitu. Jadi si intinya tuh jelas kalimat itu tuh. Kalimat itu tuh ngomongin apa sih? Oh, ngomongin ini. Nah, itu kalimat efektif tuh kayak gitu. Selanjutnya, tidak menggunakan kata-kata yang mubazir alias hambur. Kalau misalnya bahasa ilmunya pleonasme. Terus memiliki bentuk bahasa yang konsisten. SPO, mau SPO gitu. Jangan SOP atau bahkan kalau misalnya dia pasif sih bisa OPS bisa. Tapi ya harus konsisten gitu. Dan harus sesuai. Menggunakan variasi dalam struktur kalimat sama ya. Memiliki kesetaraan antara struktur bahasa dengan gagasan penulis yang logis dan sistematis. Harus logis kalau kalimat efektif. Misalnya nih, di kalimat awal dia ngebahas tentang kebakaran. Ya selanjutnya juga harus ngebahas tentang kebakaran. Jangan tiba-tiba ngebahas tentang korupsi misalnya. Itu nggak logis. Sama ya, bersifat koheren tuh berarti koheren tuh sesuai gramatikal. Kalau kohesi sesuai makna. Misalnya kayak gini nih. Misalnya saya minjem motor ke Rindi. Rindi minjem motor lah.
Terus Rindy jawab kayak gini, mau ke Jakarta, euy. Atau mau ke pasar, euy. Kan itu nggak nyambung ya. Secara koheren dia nggak nyambung. Ketika saya nanya pinjam motor, maka jawabannya boleh atau tidak. Itu koheren. Tapi secara kohesi saya mengerti ketika Rindy jawabnya mau ke pasar, berarti dia nggak minjemin motor karena alasannya dia mau ke pasar gitu. Nah kalau misalnya di kalimat di bahasa tulis dia nggak bisa cuman kohesi, harus koheren juga. Nomor selanjutnya memiliki kalimat yang paralel alias yang berimbuhan itu. Nah, terus ini syarat kalimat efektif. Yang pertama kesatuan. Kesatuan terdiri dari subjek dan predikat jelas. Harus benar-benar jelas mana subjeknya, mana predikatnya. Kedua, tidak memiliki subjek ganda kalau tanpa penghubung yang tadi saya sebutkan. Ketiga, tidak memiliki penghubung kata intar kalimat pada kalimat tunggal. Yang satu itu pokoknya sama ya, yang tidak memiliki subjek sama yang dua tuh maksudnya sama sih. Terus yang ketiga, predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua, poin baru tentang kehematan. Yang tadi yang pleonasme itu. Yang pleonasme itu. Udah semua. Nah, hemat tuh maksudnya ya turun, misalnya contoh si kalimatnya itu turun ke bawah, naik ke atas, ya jelas lah turun ke bawah, nggak ada turun ke atas gitu. Paralel misalnya imbuhannya bener nggak, misalnya ada kata merubah, berarti itu salah, nggak paralel. Kelogisan kayak tadi, kepaduan dan ketepatan kayak kohesi dan koherensi. Harus padu sesuai gramatikal, harus tepat sesuai makna. Sekarang kita lihat nih, monggo aktifkan mic-nya. Kira-kira apa kesalahannya? Kenapa yang bawah disebut salah, yang atas disebut benar? Apa coba? Kak mau tanya dulu. Boleh. Yang slide 5 coba lihat. Aku cepetan ya. Minta contoh yang kata-kata mubazir itu kayak apa ya Mbak kalimatnya? Misalnya, para siswa sedang melakukan upacara bendera. Para siswa-siswa. Para itu sudah menunjukkan jamak. Siswa-siswa juga jamak. Jadi itu mubazir. Pilih salah satu. Mau para siswa atau siswa-siswa. Gitu. Terus Afif naik ke atas meja. Misalnya bukan naik ke atas meja. Naik ke atas tangga misalnya. Ya naik ke atas gitu. Kalau mau ya Afif naik tangga gitu. Oh ya, berarti juga main logika sekali ya Kak. Lumayan. Oh ya, terima kasih. Semangat. Ada lagi nggak Afif? Cuma butuh penelitian saja. Nah itu ya. Sekarang coba Afif jawab ini. Kenapa yang kemarin Sofia pergi ke mall itu benar, sedangkan yang bawah kemarin Sofia di mall salah. Kenapa? Kenapa Afif ya? Karena yang atas yang benar itu karena pergi ya ke mall, yang bawah yang salah itu karena Sophia di mall gitu, berarti itu posisinya baru di mall gitu loh, bukan perjalanan. Oke. Benar sih kata Afif, cuman lebih jelasnya lagi Afif. Yang atas itu ada predikatnya. Kita analisis ya. Kemarin keterangan waktu. Sofia itu subjek, pergi itu predikat, ke mall keterangan tempat lagi. Yang satu keterangan waktu. Nah, tadi yang saya bilang kalimat itu minimalnya harus ada subjek predikat. Percuma kalau misalnya keterangannya banyak, kalau nggak ada predikat percuma. Maka di sini yang atas Sofia pergi itu subjek dan predikatnya ada. Sementara yang bawah itu pergi Sophie kemarin, itu keterangan waktu, Sofia subjek, di mall keterangan tempat. Mana predikatnya? Berarti itu bukan kalimat yang bawah. Gitu. Iya, terima kasih. Paham ya? Terus yang kedua, yang lain coba. Kenapa yang atas benar, yang bawah salah? Ada Keterangan waktunya nggak ada. Coba Kalau misalnya yang satu-satu. atas tuh ada Tifa dulu, Tip.
Kalau misalnya yang atas tuh ada keterangan waktu, yaitu ada kata saat. Kalau yang Jadi aktif. Kalau misalnya yang bawah mah pengecatan tembok itu dibantu oleh Raihan itu kayak pasif, soalnya nggak ada keterangan waktu gitu. benar. Ada lagi nggak yang lain? Udah sama kayak Tipa. C1. Ya, selain itu juga sebenarnya Kalimatnya nggak itu ya, acak-acakan. kalimatnya acak-acakan nih. Pengecatan yang atas tuh ya saat mengecat tembok dia pengantar doang gitu. Agung dibantu oleh Raihan. Jadi ada pemisahnya gitu loh antara kalimat yang satu dengan kalimat dua. Karena apa? Ini ada dua subjek. Maksudnya ada dua nama orang nih ya, ada Agung sama Raihan. Kalau misalnya ini nggak dipisah, akan bingung, koma ini sebagai konjungsi gitu. Menandakan kalau ini tuh kalimat majemuk. Kalau misalnya ada dua subjek, walaupun di sini Raihan sebagai objek sih ya, Agung dibantu oleh Raihan. Agungnya subjek, dibantunya predikat, oleh Raihannya objek. Iya. Kalau menurut saya, karena ini pengecatan. Kalau pengecatan itu, dia kan jatuhnya kata benda ya. Kalau misalnya kita analisis nih, kalau yang atas saat mengecat tembok, saatnya emang keterangan waktu. Mengecatnya itu kata kerja, temboknya itu objek gitu. Atau kata benda juga lah. Objek. Nah, udah aja satu gitu. Yang keduanya subjek, predikat, objek. Agung dibantu Raihan. Nah, yang bawah nih kalau kita analisis, pengecatan. Pengecatan itu kata benda, kata kerja. Kata benda. Kata benda. Tembok. Benda. Benda juga. Pengecatan tembok itu Agung dibantu oleh Raihan. Agungnya kata benda, dibantunya kata kerja, Raihannya juga kata benda. Terlalu banyak kata benda tapi nggak ada, tapi yang cuman ada kata penghubungnya oleh aja. Sedangkan kalau misalnya ada dua unsur, harus ada kata penghubungnya. Misalnya kalau kata kerjanya ada dua, ya harus ada kata penghubungnya antara kedua kata kerja itu. Misalnya ibu sedang masak dan mencuci piring, harus ada dannya, nggak bisa nggak ada. Itu ada predikatnya ada dua. Nah ini kata bendanya ada tiga, tapi yang ada kata sambungnya, kata hubungnya Itu yang oleh aja gitu. Terus Aku juga tanya. Boleh. Kan itu katanya tuh kan pengecetan, berarti salah kan katanya juga? Pengecatan salah. Pengecatan Pengecatan kan harusnya mah. Pengecatan. Iya aku malah. Iya. Wah, luar biasa IPA 5 di sore hari ini. Semangat. Pengecatan ya. Kalau misalnya kita udah belajar kalimat efektif, biasanya suka jadi seneng ngoreksi gitu. Nemu ini, kan harusnya ini gitu. Saya jadi gitu waktu belajar editing dulu tuh. Ya, semoga lah jadi positif. Nah, ini coba gimana? Kalau yang ini yang kedua salah, soalnya konjungsi oleh karena itu tuh konjungsi antar kalimat. Jadi harus pakai titik. Ini udah nggak usah ditambahin lagi karena emang itu alasannya. Harusnya kalau ini kan jadinya satu kalimat ya, padahal oleh karena itu tuh menghubungkan kalimat satu dengan kalimat kedua. Kalau ini menghubungkan satu kalimat nggak bisa. Berarti nggak? Udah paham belum? Nah, si kata oleh karena itu tuh dia harus menghubungkan kalimat satu. Ini kan kalimat satu. Ini kalimat satu. Nah, ini kalimat duanya. Nah, antara kalimat satu dan kalimat antara kalimat satu dan kalimat dua dihubungkan oleh karena itu. Kalau ini karena oleh karena itunya itu ada di satu kalimat nih, nggak ada titik lagi kan? Maka ini salah oleh karena itu yang di kedua. Karena oleh karena itu mah cuman untuk menyambungkan kalimat dengan kalimat. Sambungkan oleh karena itu. Iya.
Nah ini, kenapa salah nih? Karena ada Ada kata yang. ada konjungsinya di Ada bawah. kata yang. Ada kata yang sebelum predikat. Nggak boleh kalau sebelum predikat. Randy yang lahir. Nggak boleh. Terus yang selanjutnya. Kalau kalimat kedua yang salah itu karena katanya mubazir. Beberapa dari banyak. Nah ini, Muter-muter ini. benar. Ini muter-muter, mubazir, udah beberapa, banyak. Beberapa tuh kan lebih dari satu, banyak juga lebih dari satu. Ya udah, pilih salah satu. Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh. Kalau misalkan tsunami yang besar dan dahsyat itu enggak sih? Apa ya? Kalau secara kalimat efektif sih nggak efektif. Dahsyat itu udah besar, udah paling besar malahan. Cuman kalau misalnya untuk bahasa sastra itu nggak ada yang mubazir. Semua kata kepake kok. Oh, bisa kayak gitu ya, baru tahu. Ya, bahkan ya di sastra itu yang saya pelajari, di sastra tuh nggak ada bahasa kasar. Sekalipun kita masukin ke puisi itu kata bangsat misalnya, kata bajingan, kata anjing. Ya, seni ya, semua kata itu seni. Yang ada bukan kasar, tapi bahasa berani. Yang penting kita nggak sok-sokan gitu, nggak pengen we bilang kasar, jadi we di puisi ditulisnya nggak bisa. Harus benar-benar ada unsur nyanyinya gitu. Terus ya ini, kenapa nih? Salah imbuhannya. Iya benar. Ini yang dimaksud tidak paralel. Kalau misalnya belajar, berlatih. Mempelajari, berlatih. Nggak paralel, nggak berber, nggak harus mau mempelajari, melatih misalnya. Tapi nantinya jadi rancu juga sih. Gitu ya, itu yang dimaksud paralel. Halus sama kalau misalnya si kata kerjanya sepadan. Belajar, berlatih, sepadan. Ini gimana salahnya nih? Agar tidak banyak memakan. Berbelit-belit. Agar tidak terlalu lama. Tepat. Agar tidak terlalu lama juga agak rancu sih kalau menurut saya. Soalnya tiba-tiba agar. Agar tuh nggak bisa. Agar supaya nggak bisa tiba-tiba harus sebelumnya ada gitu. Kenapa tidak jelly? Dilapar kan. Benar. Terus yang selanjutnya. Ambigu. Iya. Ambigunya gimana? Siapa membeli 2 buah Siapa roti adiknya? membeli 2 buah roti adiknya? Iya, jadi siapa Jadi dia bisa beli adiknya gitu. Adiknya juga. Beli 2 roti itu buat adiknya atau dari adiknya yang dibeli gitu? Iya benar-benar. Iya. Yang kedua, yang selanjutnya. Rani lupa dengan nama itu. Nah, ini lupa dengan nama itu. Rani melupakan nama orang itu. Rani lupa dengan nama orang itu. Dengan ya. Dengannya. Segini mah kelihatan salahnya karena perbandingannya satu kalimat, sedangkan kalau satu paragraf, Nah, itu Harus dibaca ulang-ulang. luar biasa. Coba ya sekarang kita bahas yang soal prates. Tapi kita bahasnya di Google Form. Tidak apa-apa. Baik sekali. Sekarang hari Jumat nih, saya seneng banget kalau hari Jumat tuh. Kenapa tuh, Kak? Pulang. Soalnya kan saya nginep di sini. Bisa nonton Prates. drakor. Iya. Kalian emang lagi nonton drakor apa? Enggak dong, sekarang lagi enggak. Oh iya. lagi puasa, Kak. Libur dulu, libur. Terakhir mah aku Hospital Playlist. Tapi maksudnya Hospital itu, Kak, hospitalship dikirain. Hospital Playlist, ramai tahu itu juga. Kalau kalian suka kedokteran, kayaknya suka. Tapi hospitalship juga bagus kok, Kak. Oh iya, tapi itu drama lama kan? Iya, udah lama. Yang ramai Biasa, tentang aku mau malah nonton itu. nonton apa?
The word of the marriage. Nonton yang Crash Aduh. Landing on You. Landing on You. Oh, Crash Landing on You mah masih nonton. Tapi kalau The Word of the Marriage itu aku nggak mau nonton, takut nggak mau nikah. Syahrukan udah the best mah teh. Syahrukan. Bener luar biasa. Syahrukan, Hrithik Roshan itu the best. Wah, iya. Yuk, ini yang mana, Cik, menurut kalian? Kalau kata aku Yang B. Aku yang C. Yang Suka B. ada perbedaan gitu. Yang B. Bagus. Ada yang B, ada yang C. Sama-sama Sehun. kami yang Nah, gini teman-teman, penulisan ke itu harus pakai tanda hubung alias strip dan harus angka, nggak bisa angka Romawi, nggak bisa huruf. Bisa sih huruf mungkin, cuman kalau huruf nggak pakai tanda strip, kedua, ketiga gitu langsung. Nah, tapi penulisannya digabung, kedua digabung, ketiga digabung, gitu. Jadi jawabannya B. Ada sanggahan? Kan ada limpahan dari yang milih kedua. Terus yang kedua gimana? Yang A. Yang A, yang satu lagi? Ada lagi nggak jawaban lain? yang D. Bukan. Aku C. C. Aku B. Nah, ada A, B, C. Oke. Jawabannya adalah yang C, 2 juta rupiah. Kenapa? Karena hari itu, tulisan hari itu nggak kapital, teman-teman. Termasuk kalau diikuti hari besarnya, misalnya hari Idul Fitri, hanya tetap nggak kapital. Itu lihat jarak. Mungkin udah tulis 58 ya? Kalau itu teh yang upacara semua nggak ada yang kapital awalnya. Kapital. Kecuali kalau upacara apa ya? Nggak ada yang upacara nggak kapital, upacara bendera. Tapi kalau nama hari, misalnya Selasa, Rabu, Kamis, itu tulisannya kapital. Dimanapun kalian nulisnya. Di awal, di akhir, di tengah, itu kapital awalnya. Termasuk bulan, Januari, Februari, Maret, April. Nah, untuk nama-nama hari nasional, kemerdekaan, kebangkitan, hari guru yang kayak gitu-gitu, termasuk hari keagamaan juga ditulisnya kapital. Kan ini juga teh. Harinya jangan kapital, Neng. Jadi cuman kemerdekaan RI-nya aja gitu. Benar. Apalagi perangkat kenegaraan kayak misalnya kemerdekaan Republik Indonesia itu harus kapital ya, nulisnya dimanapun itu. Terus undang-undang, Pancasila, apa lagi ya? Pokoknya itu yang unsur-unsur negara itu kapital juga nulisnya. Tentang negara manapun ya, termasuk negara orang lain, agama manapun, tulisannya kapital. Terus, nih, ada justice paper nih. Iya. Misalnya yang mana? C. Aku B. B. Aku C. Jawabannya adalah Aku C. C. Udah kayak awalnya saya sampai agak mikir lumayan lama kalau di sini. Kenapa? Karena saya hampir memilih yang membabi buta. Itu baru ngeh kalau babi buta tuh maksudnya babi dan buta. Dipisah. Dipisah. Karena yang dipakai imbuhan cuman memnya aja, cuman babinya doang yang dikasih. Yang butanya. Kalau yang pertanggungjawaban itu gimana teh? Digabung. Pertanggungjawaban udah bener kan? Jawabannya pertanggungjawaban yang C. Yang salah tuh yang Tapi aku salah. Iya berarti aku salah. Aku salah. Aku bener kayak gini. Ini lihat tuh. Iya, tapi aku salah di situ jadi bener 8. Mungkin salah lihat kali. Enggak, masih ada ingin juga. Sok coba ya di screenshot nanti kirim ke kakak. Iya. Nah, kalau misalnya di garis bawahi, nah itu harus digabung ya karena dia dapat udah mah garis bawah tuh dia gabungan kata,
terus dia dikasih imbuhannya awal akhir, jadi harus digabung, di garis bawahi, gabung. Tanpa spasi sama sekali. Menyebarluaskan jangan pakai ini ya, jangan pakai tanda hubung. Dihancur leburkan, jangan dipisahkan. Gitu. Terus yang ini, maha. Monggo. Aduh, aku ini salah kayaknya. Aku yang Jawabannya yang benar adalah yang sudutnya itu gimana sih? Gini, penulisan maha nih. Untuk penulisan maha, kalau dia tuh kata dasar nih, kata dasar itu nggak pakai apa-apa. Misalnya kuasa, kalau pakai imbuhan, itu kata dasar kuasa tuh. Kalau pakai imbuhannya penguasa misalnya. Nah, maha kalau diikuti kata dasar, dia harus nempel. Berarti maha kuasa harus nempel, Kak aja nggak kapital, maha kuasa. Gitu. Kecuali maha esa. Maha esa itu kata dasar. Tapi khusus, the one and only untuk esa, dia harus dipisah. Gitu. Suson ya, Kak ya? Hah? Khusus. Ya. Nah, kalau maha penyayang, ini dia udah dapat imbuhan. Jadi dipisah aja, maha spasi penyayang, maha spasi pemurah. Nah, kalau untuk Tuhan, itu masing-masing unsurnya tuh yang, mahanya, pengasihnya. Pokoknya yang setelah nama Tuhan, itu kapital. Termasuk yangnya. Padahal di situ yang, bahkan di judul pun nulis yang itu nggak kapitalkan kan? Tapi untuk Tuhan dikapitalkan. Monggo nomor 6. Pasti benar sih. Aku itu buru-buru kalau salah B. C. C. Jawaban yang benarnya adalah C. Ini jadi banyak C ya. C. Kenapa? Ingat huruf miring itu pertama untuk nama karya, nama judul. Judul buku, judul karya tulis, judul puisi, judul film boleh dimiringkan. Kenapa boleh dimiringkan? Karena ada cara lain untuk menuliskannya. Salah satunya dimiringkan. Nomor 2, nama Latin dari tumbuhan, nama Latin dari misalnya bahasa lainnya gitu. Pokoknya nama Latin dari suatu istilah itu dimiringkan juga. Contohnya yang B, manggis nama lainnya itu Sarsinia mangostama. Nah, ini dikapitalkan. Dimiringkan. Nah, untuk yang C dia nggak ada khususon, nggak ada keharusan menggunakan huruf miring, jadi dia salah. Yang D, huruf miring juga bisa kalau kita mau menegaskan sesuatu. Ya, huruf pertama kata abad itu A. Misalnya kalau mau A-nya doang yang dimiringkan nggak masalah. Abadnya enggak. Misalnya huruf pertama kata Debbie itu adalah D. D-nya dimiringkan. D-nya doang yang dimiringkan, itu udah bener. Berarti kita mau menegaskan bagian tersebut gitu, bagian D-nya. Terus yang selanjutnya, huruf miring juga ditulis untuk istilah-istilah asing di luar bahasa Indonesia, termasuk bahasa daerah. Bahasa daerah juga dianggapnya bahasa asing oleh bahasa Indonesia. Nah, tulisan daerah misalnya ditulisnya huruf miring gitu. Tapi hati-hati karena bahasa daerah seringkali ada yang diadaptasi. Misalnya kata bobotoh. Kata bobotoh dari bahasa Sunda kan, artinya supporter bola. Tapi sudah diadaptasi jadi bahasa Indonesia. Jadi penulisan bobotoh sudah nggak miring lagi karena itu udah bahasa Indonesia. Tuh. Nomor 7, gimana? Yang Eka. Ya, aku juga E. Ya. Aku juga E. Ya, benar. Ini partikel tuh lah, kah, pun. Partikel itu nggak ada yang nempel. Partikel. Ada. Partikel itu nempel. Kecuali yang pun. Ya, sorry.
Bacalah itu nempel. Siapakah itu nempel. Pun nggak nempel. Aku pun. Terus sekalipun. Itu nggak nempel. Kalau walaupun, kenapa dia nempel? Karena itu sudah ditulis serangkai. Jadi konjungsi ya. Iya. Kayak masuk Itu udah sepaket gitu ya. Emang dari sananya tulisannya walaupun gitu. Punnya ini bukan partikel gitu. Gitu teman-teman. Terus yang nomor 8. Apatik. Lain sekali. Kalau aku sih jawabnya D tadi. Betul. Yang D. Praktikum. Banyak orang yang bilang praktek. Mau kemana? Mau praktek nih, mau praktek. Padahal sebenarnya itu kata dasarnya praktik. nggak enak kalau praktek. Emang nggak enak. Aku juga ngomongnya praktek weh. Kalau ngomong mas, cuman kalau untuk nulis praktik. Terus yang nomor 9. Aku salah deh yang ini. Uma tadi teh yang C, tapi bingung. Kalau aku Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat efektif adalah kita coba satu-satu. Yang A, kita nggak sih yang A? Yang A itu kan ada kata walaupun, terus ada namun lagi, terus ada hujan turun dengan deras. Yang A, punten yang A. Yang A mah ada makanya. Oh iya, yang A asal. Minum dulu boleh? Yang A kenapa coba? Karena Ada kata maka. Ada kata maka bener. Udah mah karena. Ujuk-ujuk karena. Soalnya juga belum. Permasalahannya juga belum. Karena nggak boleh. Karena di awal itu nggak boleh. Yang B tadi sok Sadira lanjutkan penjelasan kamu. Dir. Sok jelasin yang B kan tadi kamu mau jelasin yang B kan? Iya, itu teh ada kata walaupun, terus ada kata namun juga. Benar, itu sepadan ya, walaupun dan namun itu sepadan. Yang C. Yang C benar Kak. Yang ada kata D. maka kan? Soalnya itu kalau nggak salah konjungsi korelatif gitu ya. Jika maka. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau nggak salah, bener. Yang D gimana? Yang D kenapa salah? Sehingga semua tertulis nggak jelas, masa ujuk-ujuk sehingga. Itu harusnya hingga. Sehingga semua. Udahlah. Bener, udah kayak nyinyirnya sih udah kayak netizen. Gak jelas Terus, banget. Yang E, netizen maha benar Kak. Iya, maha benar tulisannya gabung ya. Iya. Iya. Terus yang E gimana? Itu yang benar. Kita harus menemukan solusi atas masalah yang kompleks dan rumit ini. Tapi salah deh kayaknya tadi aku coba yang ini. Soalnya kompleks itu rumit. Iya. Coba ya, kita cek KBBI. Muterbazir. Kompleks himpunan satuan kelompok. Bisa juga mengandung beberapa unsur. Sistem gagasan yang tertekan. Senyawa. Kompleks? Kompleks? Itu artinya kayak gini ya. Tadi aku nyeting ininya apa ya? Nyetingnya yang E. Tadi kok aku salah, Kak? Kan katanya sehingga, mah ya ujuk-ujuk sehingga, cenah. Tadi aku tapi salah. Masa sih? Iya nggak ya? Coba cek lagi. Ini sistem loh, dia otomatis. Kompleks tuh artinya bukan rumit, Deng. Coba ya cek KBBI, saya emang nggak mencari pembenaran. Kompleks itu kalau bukan kelompok, mengandung unsur yang iya, katang rumit juga, pelik rumit, berarti bukan itu, teman-teman. Bonus. Manual lagi. Berarti yang benar yang C ya, jawabannya. Hore. Bisa lah satu nomor mah.
Bonus nih, Kak. Bonus nambah kerjaan. Yeay. Tapi ya kesalahannya terdapat dari diri aku sih, jadi ditelan aja lah. Nomor berapa nih teh? 9 anulir. Harusnya C settingannya Oke, 10 the last. Jujur. Oh, ini yang salah, Kak, ya. Aku B. Yang B. Aku yang B. Ambigu kecuali kita lihat ya yang A. Oh, kecuali. Astaga. Astaga. Pertanyaannya tuh. Astaga, kecuali. Ini bermakna ambigu ya, kecuali berarti kita nyari yang nggak ambigu. Yang A ambigu nggak? Ambigu. Udah nggak mau bahas ah. Yang B? Enggak. Yang C ambigunya gimana yang C? Ambigu. Yang di adiknya. Yang Wendy seorang model Yang cantik seorang Yang seorang model model tuh cantik ada jelasin kata siapa. Wendy-nya. Wendy. Adiknya. Ada keroyokan. Oh, pokoknya udahlah bener udah yakin ini mah. Yang benernya yang B. Gitu Nggak teman-teman. baca yang kecuali. Kak, mau minta ulang yang nomor 4? Boleh. Nih. Tadi kayak nggak kebahas ya? Iya, kayaknya nggak kebahas. Kelewat. Bagus kamu mau minta tolong. Yang salahnya yang mana? Yang B bukan. Yang B. Oh, itu harus dia gabung. Oh iya. Kalau dipisah bisa nggak Kak? Pakai strip. Bisa Non-Islam ya? Bisa. Non-Islam. Terus muslimnya besar. Enggak, muslimnya nggak besar. Karena muslim itu bukan unsur Islam, tapi Oh iya. nama orang Islam dalam bahasa Arab. Bentar, Oke. udah diserap KBBI belum ya? Oh, udah diserap KBBI. Penganut agama Islam. Dia bukan Al-Qur'an, bukan As-Sunnah, maka dia nggak kapital. Oke. Dah? Sudah. Siap bertempur di pasca tes. Tinggal 5 menit lagi, teman-teman. Kak, Kan komandan. 4 tadi jawabannya jadinya non-muslim atau apakah? Non-muslim harusnya digabung. Tulisannya jadi nggak usah pakai spesifik. Oh ya, harusnya gabung ya, Kak. Non. Kalau pakai strip gimana? Boleh pakai. Tapi maksudnya pakai strip juga harus ada aturannya. Kalau misalnya sekiranya bikin ambigu nih, misalnya non apa ya? Yang bikin jadi ribet gitu. Misalnya jadi kalau non muslim sih masih bisa dipakai strip. Karena jadi bingung gitu. Ada dua konsonan di situ. Tapi kalau non aktif jadinya non aktif gini. Kalau menurut saya mah dipisah digabungnya tuh gimana si tulisannya bakal jadi kebaca atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kayak tadi nih ada contohnya yang berapa gitu lupa. Harusnya digabung gitu tuh. Tapi malah dipakai strip. Yuk, tapi 5 menit lagi kalian ini mana soalnya? Hehe. Bukannya 35 menit lagi ya, Kak? Cina 5 menit lagi. 5 menit lagi itu teh kan sesi 3. 5 menit lagi. Oh, kalian masih mau 30 menit lagi bersama aku? Saya sih nggak apa-apa. Yuk kerjakan karena pasca tesnya sengaja dibanyakin ada 20 soal. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Selamat bertempur teman-teman. Ya, soalnya cuman pilihan gandanya cuman sampai D. Jadi harus 2 kali lipat. Kalau ini selesai gimana, Kak? Kalau nggak selesai? Selesai lah, please.
5 menit, 20 soal. Wow. Enggak kalian. Enggak, maksudnya kalian ke sesi 4 kan ini. Sesi 4 kan LS. Bisa lah ngerjain yang saya dulu ya. Udah baik kalian mah tuh. Ya, please ini mah. Kalian boleh sambil apa ya? Pokoknya boleh sambil nyantai lah mengerjakan pasca tesnya. Asal dikerjakan. Saya mau YouTuber, selamat mengerjakan. Ya Allah, loading. Sabar ya, Sip. Beli provider yang bagus dong. Bukan Sip, Kak. Oh, Siti. Bukan. Lah, siapa? Latifah. Tapi yang hijaunya, kan kalau yang hijau tuh berarti ada yang ngomong kan, yang hijaunya Siti sama Siva. Enggak tahu. Mungkin kamu berpotensi jadi kembaran Nuraini, Marga Nuraini. Ya Allah, kok nggak bisa kepencet. Udah ya Allah. Ya Allah. Teman-teman, waktunya tinggal 1 menit lagi, aku tutup ya. Terima kasih banget atas perhatiannya, atas semangatnya, atas tawa candanya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dan keriuhan dan kehaluan dan kealayan ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu dari saya barokah, tapi teman-teman harus nyari lagi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kavi. Ya udah ya Kavi ya. Ketemu lagi nanti pertemuan selanjutnya. Oke, thank you, Miss. Ya, oke. Teguh. Buru-buru inilah. Buru-buru ya. Belum selesai ya udah. Oke, dadah. Assalamualaikum.